Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Taman Pendidikan Ganesha Denpasar, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Ganesha Denpasar, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa calon siswa baru tahun 2021-2022 SMP Ganesha Denpasar, dan anak sekalian calon siswa baru pembelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan selamat datang kami sampaikan kepada anak-anak calon siswa baru SMP Ganesha Denpasar periode 2021-2022 dan selamat bergabung di SMP Ganesha Denpasar. Perlu saya sampaikan perkenalan, nama saya Igito Jawita, Kepala SMP Ganesha Denpasar, dan ucapan puji syukur kami sampaikan kepada kita semua bahwa sampai saat ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kegiatan pembelajaran pada tahun ajaran baru 2021-2022, maka dilaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dikenal dengan MPLS. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari dan dimulai dari tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan pembinaan, dan sekaligus memperkenalkan program-program sekolah baik visi maupun misi. Kegiatan MPLS pada tahun 2021-2022 khususnya di Kota Denpasar atau di SMP Ganesha Denpasar yang bertemakan melalui masa pengenalan lingkungan sekolah PMLS, kita tingkatkan semangat, kreativitas, dan inovasi siswa di masa pandemi. Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, kegiatan MPLS ini akan dilaksanakan secara daring mengingat situasi dan kondisi pandemi yang masih sampai sekarang ini. Nah, oleh karena itu perlu kami permaklumkan kepada Bapak Ibu orang tua siswa untuk memperhatikan anak-anaknya mengikuti pembelajaran ini secara daring dari rumah masing-masing. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, hal yang penting. Dan juga kami juga sampaikan di sini tentang materi daripada MPLS nanti. Yang pertama adalah pengenalan warga sekolah. Yang kedua, pengenalan visi misi program kegiatan cara belajar dan tata tertib. Yang ketiga, kebersihan lingkungan dan pengenalan fasilitas sarana prasarana sekolah. Yang keempat, simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Yang kelima, penghangat suasana. Yang keenam, kesadaran berbangsa dan bernegara atau wawasan kebangsaan. Yang ketujuh, ceramah pengenalan dan keselamatan berlalu lintas. Yang kedelapan, pemberantasan sarang nyamuk. Yang kesembilan, pengenalan stakeholder sekolah. Yang ke-10, jasa masuk sekolah. Yang 11, ceramah bahaya miras dan narkoba atau HIV. Yang ke-12, pendidikan anti korupsi. Dan yang terakhir, pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Saya kira itu materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar.
Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, Senin tanggal 12 Juli tahun 2021, kegiatan MPLS di SMP Ganesha Denpasar saya nyatakan dibuka secara resmi. Pada demikianlah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tidak mendapat suatu hambatan-hambatan yang berarti. Sebagai akhir kata, saya ucapkan Brahma Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Ganesha Denpasar, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMP Ganesha Denpasar, yang terhormat para penyaji MPLS dan anak-anak calon siswa baru SMP Ganesha yang Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Dewasa, susunan saling linggih regi SMP Ganesha. Berkat asung wanugrah beliau, kita bisa berkumpul di sini terkait dengan pembukaan MPLS. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, untuk MPLS tahun sekarang, di mana kami laporkan bahwa jumlah siswa di SMP Ganesha untuk tahun sekarang jumlahnya kisaran 360 siswa, dan kita bagi menjadi 9 kelompok atau 9 kelas, yang mana MPLS akan dimulai, dan kami mohon Bapak untuk membukanya lagi sebentar. MPLS ini akan berlangsung selama 3 hari, di mana tema MPLS untuk tahun sekarang sudah lihat di depan, di separuh sudah ada papan, melalui masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, kita tingkatkan semangat, kreativitas, dan inovasi siswa di masa pandemi seperti sekarang ini. Itulah temanya untuk MPLS tahun sekarang. Nah, untuk MPLS tahun sekarang ini memiliki tujuan, bertujuan untuk biar anak-anak calon siswa baru di SMP Ganesha ini cepat mengenal lingkungan sekolah, mengenal teman-temannya, ibarat untuk memecahkan gunung es. Karena siswa yang kelas 7 ini berasal dari berbagai SD, otomatis dia belumlah begitu mengenal temannya, lebih-lebih tentang lingkungan sekolah. Untuk memecahkan gunung es juga, biar dia mencair, mendidih, biar cepat dia menyatu, maka salah satunya diadakanlah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Di dalam MPLS ini perlu juga kami laporkan akan dilaksanakan selama 3 hari,
dengan diberikan berbagai macam materi. Di antaranya sudah jelas sekali, sudah ada dalam jadwal. Di antaranya jelas bagaimana pertama pengenalan sekolah, berikutnya juga pengenalan siapa-siapa saja yang ada di sekolah, stakeholder sekolah. Berikutnya juga terkait dengan disiplin dan yang lainnya. Ini diberikan selama 3 hari. Dan di hari keempat, anak-anak akan diadakan bakti sosial di rumah masing-masing. Karena suasana pandemi sekarang ini, proses MPLS dilaksanakan secara daring dalam jaringan. Termasuk di hari terakhir, di hari Kamis, pengabdian kepada masyarakat. Nanti anak-anak diberikan secara daring, bertugas di rumah masing-masing untuk melihat, untuk mengaktualisasikan, untuk merealisasikan tentang materi-materi yang dia dapatkan selama 3 hari. Dan MPLS ini berlangsung 3 hari, akan tutup pada hari ketiga di hari Rabu. Oleh karena itu, lagi sekali kami mohon pada Bapak Kepala Sekolah agar sudi kiranya membuka MPLS di SMP Ganesha tahun pembelajaran 2021-2022. Sekianlah yang bisa laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada semua hadirin dan semua guru. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, Titian mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Titian akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Selamat pagi anak. Baik, perkenalkan nama Bapak sebelum Bapak mulai untuk materi hari pertama untuk MPLS. Perkenalkan nama Bapak Ketut Jaya Laksana. Kalian bisa panggil Pak Jaya boleh, boleh. Nah, Bapak tinggal di lingkungan Banjar Pisang. Lengkapnya dengan bersikap Nah, baik, di hari pertama ini untuk MPLS, yaitu masa perkenalan lingkungan sekolah, itu materi pertamanya ialah perkenalan warga sekolah. Jadi Bapak akan memperkenalkan siapa saja yang terkait di dalam SMP Ganesha ini. Namun sebelumnya jangan lupa kalian harus yang namanya dimana melakukan prokes, yaitu harus menyiapkan diri dalam protokol kesehatan. Ya, salah satunya itu yang pertama, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, ya, dimana menjaga jarak. Ya, itu harus yang kita lakukan setiap harinya di rumah maupun di mana saja. Ya, dan nantinya setelah kalian diterima di SMP Ganesha Denpasar, ya, sudah ucapkan selamat karena sudah bisa bergabung di SMP Ganesha Denpasar. Nah, hari ini Pak akan perkenalkan yang dimana mulai dari Kepala SMP Ganesha. Ya, mungkin kalian sudah tahu di video sebelumnya, yaitu dari pembukaan, ya, DPRS. Bapak Kepala Sekolah sudah menggunakan diri, ya. Jadi Kepala SMP Ganesha itu ialah DRS Ketut Jabito MPD. Ya, beliau merupakan Kepala SMP Ganesha yang alamatnya di lingkungan Banjar Pegok, ya. Beliau tinggal di Banjar Pegok di desa Sesetang, ya. Nanti yang pertama. Nah, baik, Kepala Sekolah itu menjabat dari berdirinya SMP Ganesha sampai sekarang, ya, kurang lebih itu 11 tahun. Ya. Jadi beliau sudah dari Kepala Sekolah dari berdirinya SMP Ganesha sampai sekarang ini. Nah, di bawah Kepala Sekolah, di dalam warga sekolah, ya, itu ada Waka. Nah, Waka ini ada 3. Nah, yang pertama ada Waka Kurikulum. Nah, Waka Kurikulum itu merupakan nama beliau ialah
DRS 2 Nyoman Adiatnyano, dan di bawahnya itu ada stafnya, nah ya, staf beliau atau di bawah dari Ibu Waka yang ada staf dari kurikulum. Yang pertama ada Ibu Diah Safitri, nah, beliau merupakan guru pengajar pengajar matematika. Ibu Diah Safitri ini tinggalnya di lingkungan Lulus Singkep, tinggalnya bisa juga sama dengan Bapak. Nah, yang kedua staf dari Waka kurikulum ada Pak Gede Antarajaya. Nah, beliau tinggal di Pegok, yang namanya Pegok juga, namanya ialah di Jalan Gang 254 Mas B. Dan beliau juga mengajar matematika sebagai kuliahnya. Nah, Waka yang kedua merupakan Waka kesiswaan. Ya, Waka kesiswaan ini juga memiliki stafnya masing-masing. Ada 3 staf dalam Waka kesiswaan. Nah, Waka kesiswaan itu ialah Bapak Nyoman Sujano SPD. Nah, beliau berasal dari Petang, dari Desa Sekarang-Putih, dan tinggalnya di Angan Takel. Ya, beliau mengajar fisika. Dan di bawah Waka dari kesiswaan itu ada stafnya, ya, staf kesiswaan ada 3. Ialah yang pertama itu Bapak Imade Widiarto SPD, dia juga tinggal di lingkungan Banjar Pegok, ya. Yang kedua ada Dewa Putu Bayu Pratnya Paramita. Nah, beliau merupakan pengajar bahasa Inggris, ya, jadi merupakan staf kesiswaan juga. Dan beliau tinggal di Kesiman, aslinya dari Kelungkung. Yang ketiga dari staf kesiswaan ialah Bapak Ari, ya, Pak Ari Jaya Wikramo SPD. Bapak Ari ini aslinya ya dari Sesetan juga. Beliau tinggal di lingkungan Banjar Kaja Sesetan. Nah, yang ketiga dari Waka di bawah naungan sekolah, ya, dari Waka sekolah. Dan Waka ketiga itu adalah Waka staf, Waka Humas dan Sarana Prasarana. Ya, Waka Humas Sarana Prasarana ialah DRA Ibu Iwayan Danawati, ya. Ibu Danawati merupakan Waka dari Humas Sarana Prasarana, dan di bawahnya ada juga staf-stafnya. Staf dari Humas Sarana Prasarana itu yang pertama ada Bapak Iwayan Kartel atau teman beliau, ya, DRS Iwayan Kartel MPD. Nah, beliau merupakan suami dari Ibu Danawati, ya. Jadi stafnya dari Waka Humas itu adalah Pak Kartel yang pertama. Yang kedua Pak sendiri dari Ketua Jaya Laksana, Bapak merupakan staf Humas juga, ya, dari Sarana Prasarana, Humas dan Sarana Prasarana. Nah, itu ketiga Waka, ya. Jadi di bawah kepala sekolah, kepala Sepika Desa itu ada Wakanya, ya, Waka Humas, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan. Nah, itu. Nah, setelah itu baru nanti di berikutnya di bawah Waka baru ada kepegawaian, kepegawaian dari tata usaha. Misalkan yang pertama kepala tata usaha, ya, bendaharanya, ya, dan lain-lain itu ada. Nanti mungkin Pak jelaskan sedikit. Nah, mulai dari tata usaha itu ada kepala tata usaha, inilah Pak Gede Antarjaya maksudnya. Dan ada juga bendahara, ya. Bendahara itu ada Ibu Putu Adisanti bendahara, dan kedua ada Ibu Manasih, dan ketiga ada Sri Oktaviani Ibu Sri, ya, itu ada bendahara dari bosnya dan bendahara di sekolah Sepika Desa, ya. Dan untuk membayar SPP nanti pasti ke bank usaha nanti harusnya mulai dari Ibu bendahara yang ketiga ini, ya. Ibu Adisanti untuk kelas 7 dan Ibu Nyoman Asih itu untuk kelas 3, ya, untuk kelas 9, dan Ibu Sri Oktaviani itu kelas 8. Itu mudah-mudahan nanti yang kalian akan membayar SPP langsung ke ruang TU sama beliau juga, ya. Nah, selain itu di bawahnya lagi nanti ada pegawai dari misalkan koperasi, ya, dari koperasi, pegawai perpustakaan. Nah, itu ada dari perpustakaan, pegawainya ada namanya Bapak Iwayan Kawitano. Nah,
Bapak juga ada di sana ya, Bapak juga ada di perpustakaan ya. Yang berikutnya ada koperasi. Nah, di koperasi ini ada 2 petugas ya. Satu Ibu Sueni namanya ya, dia tinggal di Pemogang. Satu lagi namanya Ibu Mulyani, nah, dia tinggal di lingkungan Banyak Bogor ya. Itu merupakan pegawai-pegawai yang menjadi warga sekolah seperti Ganesha ya. Nah, setelah itu ada di dalam lab ya, ada juga ya tugas labnya, tugas lab IPA ya, atau ilmu pengetahuan alam. Kita ada ruang lab, tugasnya ada di sana. Petugas lab IPA itu namanya Ibu Made Dwi Suwandari SPD ya. Jadi beliau mengajar IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, itu dari petugas lab IPA. Nah, sedangkan kita mempunyai beberapa lab ya, di IPA, dan berikutnya ada lab komputer. Nah, lab komputer itu petugasnya yang bernama Iketut Gede Putra Setiawan Eskom. Nah, beliau mengajar TIK. Jadi beliau yang nanti yang mengurus di mana dalam lab komputer tersebut ya. Ada beberapa tugasnya ya, di lab IPA ada, lab komputer ada, seperti itu. Nah, satu lagi ada lab bahasa ya. Di sana tempatnya bersebelahan dengan lab komputer, jadi di lantai 4. Itu tugasnya Pak Dewa Putu Bayu ya. Jadi Pak Bayu itu tugas dari lab bahasa. Nah, itu dari masing-masing tugas lab ya. Jadi ada lagi beberapa yang merupakan warga dari SMP Ganesha ya. Jadi nanti lebih rincinya akan dijelaskan di materi berikutnya ya. Mungkin materi berikutnya akan dijelaskan dari pengenalan stakeholder. Nah, itu dibawakan oleh Ibu Dwi Suwandari nanti ya. Jadi cukup sekian dulu dari Bapak di mana dalam materi pengenalan warga sekolah ya. Jadi beberapa aja Pak poin aja yang Pak berikan, Pak sampaikan kepada anak supaya mengetahui siapa saja warga dari SMP Ganesha ini. Baik, Bapak akhiri gimana pertemuan hari ini ya. Jangan lupa ingat selalu mengikuti prokes yaitu protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan ya, memakai masker, dan menjaga jarak kalian di rumah maupun di luar rumah ya. Jadi itu saja. Pak akhiri dengan pengajaran para Santi. Om Santi Santi Santi. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Masih semangat bukan? Jadi untuk sekarang itu adalah sesuai jadwal. Kita akan masuk pada materi kedua, yaitu pengenalan visi, misi, cara belajar, dan tata tertib yang ada di SMP Ganesha. Tapi sebelum Bapak masuk pada materi, izinkan Bapak untuk mengucapkan Pangastungkara Panganjalai Umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Jadi sebelum masuk pada materi yang akan kita bahas hari ini, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama Bapak adalah Arik Jaya Wikrama. Bapak adalah salah satu staf pengajar di SMP Ganesha Denpasar dalam mata pelajaran matematika. Selain sebagai staf pengajar, Bapak juga sebagai staf kesiswaan. Jadi Bapak yang ikut mengurusi mengenai kedisiplinan kalian, taat tidaknya kalian pada tata tertib selama ada di SMP Ganesha. Baik, pada materi pertama kita akan membahas mengenai lambang dari SMP Ganesha Denpasar. Kenapa lambang ini penting? Karena sangat banyak makna yang tersirat dari lambang SMP Ganesha yang diharapkan nantinya akan ada pada diri kalian juga. Baik, berikut adalah arti dari lambang SMP Ganesha Denpasar. Siapkan catatan kalian karena nanti ada tugas yang akan kalian kumpulkan.
kita masuk pada pembahasan dari arti lambang SMP Ganesha Denpasar. Jadi yang pertama itu adalah ada kelopak bunga yang berjumlah 5. Kelopak bunga berjumlah 5 ini artinya adalah melambangkan landasan pendidikan SMP Ganesha Denpasar adalah Pancasila. Jadi ketika kalian bersekolah di SMP Ganesha Denpasar, itu diharapkan kalian siswa-siswa dapat mengamalkan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kelopak bunga inilah yang memiliki arti melambangkan bahwa SMP Ganesha itu berlandaskan pada Pancasila. Yang kedua adalah buku. Di sini ada buku, lambang buku. Buku di sini artinya merupakan simbol ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Diharapkan siswa-siswa yang ada di SMP Ganesha itu mampu memperoleh ilmu pengetahuan dan mampu mengamalkannya dalam bidang teknologi yang ada seperti sekarang. Kemudian ada yang ketiga adalah sinar, pancaran sinar. Pancaran sinar, garis-garis ini adalah pancaran sinar. Sinar di sini merupakan simbol pengetahuan sebagai yang dapat mencerahkan pikiran setiap peserta didik atau siswa. Jadi ketika kalian bersekolah di SMP Ganesha, diharapkan kalian memperoleh pengetahuan yang akan mampu kalian gunakan untuk menerangi kehidupan kalian dari kebodohan. Jangan sampai ketika kalian sudah bersekolah, malah kalian tidak bisa memperoleh pengetahuan itu sendiri. Arti lambang berikutnya adalah mahkota teratai atas yang berjumlah 21. Nah, di sini teratai ini maksudnya yang sebagai singgasana dari Dewa Ganesha. Di sini jumlah kelopaknya ada 21. Di sini artinya adalah melambangkan tanggal berdirinya SMP Ganesha Denpasar. Jadi tanggal berdirinya SMP Ganesha Denpasar adalah tanggal 21, sedangkan mahkota teratai bawah yang di bawah ini, yang di bawah itu berjumlah 4, itu artinya adalah melambangkan bulan berdirinya SMP Ganesha Denpasar. Jadi dari lambang SMP Ganesha kalian bisa mengetahui bahwa tanggal berdirinya SMP Ganesha Denpasar itu adalah tanggal 21 April. Sedangkan yang terakhir itu adalah Tata Titi Sadu Gunawan. Tata Titi Sadu Gunawan ini artinya adalah beretika, bermoral, dan berilmu. Kita masuk pada materi kedua, yaitu visi dan misi SMP Ganesha Denpasar. Dilihat dari pengertiannya, visi itu adalah cita-cita yang ingin dicapai untuk siswa-siswa yang bersekolah di SMP Ganesha Denpasar. Sedangkan misi itu adalah bagaimana cara kita untuk mewujudkan cita-cita tersebut, untuk mewujudkan mimpi tersebut, sehingga siswa-siswa SMP Ganesha nanti akan sesuai dengan visi yang kita harapkan. Adapun visi dari sekolah kita itu adalah unggul dalam kedisiplinan, yang berwawasan budaya, dan mampu meraih prestasi di masa depan. Visi sekolah ini diharapkan ada pada setiap lulusan dari SMP Ganesha Denpasar, di mana setiap lulusan diharapkan mampu untuk unggul dalam disiplin, memiliki wawasan budaya, sehingga mampu untuk meraih prestasi di masa depan.
Adapun misi sekolah untuk mencapai visi dari yang Bapak sebutkan tadi itu adalah yang pertama, yaitu melaksanakan program pembelajaran secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Di sini diharapkan siswa mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kalau kalian berpotensi di bidang akademik, kalian bisa kembangkan kemampuan akademik tersebut. Ada yang berpotensi di bidang seni, budaya, bisa dikembangkan di sana. Kemudian ada yang di olahraga, bisa dikembangkan di sana. Jadi SMP Ganesha benar-benar mengakomodasi potensi yang kalian miliki. Yang kedua adalah menumbuh kembangkan semangat keunggulan di lingkungan sekolah dengan pendekatan di bidang matematika, fisika, biologi, sastra, dan lain-lain. Semangat keunggulan ini artinya adalah jika kalian memiliki bakat di bidang akademik, baik itu matematika, fisika, biologi, sastra, dan lain-lain, maupun seni dan olahraga, sekolah akan mengakomodasi tersebut, akan memberikan dorongan, memberikan dukungan, sehingga semangat kalian untuk mengembangkan potensi yang ada akan semakin baik. Misi sekolah selanjutnya yaitu adalah mendorong setiap siswa untuk berpikir secara sistematis sehingga mampu memperoleh prestasi. Sejalan dengan misi sebelumnya, ketika kalian memiliki potensi di bidang akademik maupun di bidang seni maupun di bidang olahraga, sekolah akan memberikan dukungan, dorongan sehingga kalian mampu untuk memperoleh prestasi pada bidang tersebut. Sedangkan misi yang berikutnya yaitu mengembangkan sikap kemandirian untuk meraih prestasi di bidang olahraga maupun seni. Jadi dengan sikap mandiri, jadi prestasi tersebut tidak bisa diraih secara instan, tidak bisa dilakukan hanya di sekolah saja, apalagi di bidang olahraga maupun seni, sehingga perlu ada kemandirian pada diri kalian sendiri dengan latihan sendiri di rumah untuk meningkatkan kemampuan kalian di bidang olahraga maupun seni. Misi dari SMP Ganesha berikutnya yaitu meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Jadi selain pengembangan pada bidang akademik maupun olahraga dan seni, SMP Ganesha juga menginginkan lulusannya mampu menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianut masing-masing. Karena tanpa dilandasi dengan agama, ilmu yang kalian peroleh selama ada di SMP Ganesha akan menjadi tidak ada landasannya, yang mengakibatkan nanti akan disalahgunakan oleh kalian sendiri. Sehingga disinilah perlu pengembangan pada siswa untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan misi sekolah yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan minat baca pada siswa. Minat baca ini sangat bermanfaat untuk kalian untuk memperoleh ilmu pengetahuan selama ada di sekolah. Hal ini didasarkan sekarang semakin berkurangnya minat baca siswa, terutama untuk membaca buku pelajaran yang sudah disediakan. Siswa lebih sering menggunakan Google untuk mencari informasi. Disinilah misi sekolah, diharapkan lulusan SMP Ganesha mempunyai minat baca yang baik sehingga nantinya mampu meraih prestasi
di masa depan. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai visi dan misi sekolah SMP Ganesha, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara belajar kalian dengan kondisi pandemi sekarang. Tentu saja berbeda, tidak bisa sama seperti dahulu, karena kondisi sekarang seringkali mengakibatkan kalian sedikit malas untuk belajar. Nah, berikut kita simak bagaimana cara belajar di masa pandemi. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara belajar yang efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan. Jadi, untuk kalian yang belajar, kalian harus memiliki tujuan. Kenapa memiliki tujuan? Agar memiliki semangat dalam belajar, sehingga walaupun mood sedang tidak baik, masih bisa belajar. Tujuannya misalkan saya ingin memperoleh ranking di kelas. Nah, itu bisa sebagai kalian gunakan untuk tujuan, atau tujuan yang lain, saya ingin membanggakan orang tua. Sehingga dengan adanya tujuan, kalian akan tetap semangat untuk belajar. Yang kedua adalah temukan teknik belajar. Teknik belajar ini penting karena setiap orang berbeda cara belajarnya. Semua orang memiliki cara belajar sendiri-sendiri. Misalnya, ada yang sambil mendengarkan musik klasik, atau ada yang senang keheningan, tidak senang dengan suara rame, atau ada yang senang belajar dengan sambil menonton video. Jadi materi pembelajarannya dibuat dalam video, lebih mudah untuk memahaminya, dan lain sebagainya. Temukan teknik belajar yang sesuai dengan diri kalian, jangan meniru orang lain. Yang ketiga adalah sambil praktek. Penelitian yang dilakukan Universitas Washington, belajar dengan mengerjakan latihan jauh lebih efektif dibandingkan belajar dengan baca materi saja. Artinya, selama belajar, kalian harus sambil melakukan atau mengerjakan soal-soal atau latihan-latihan. Jangan hanya membaca saja. Karena dengan melakukan latihan-latihan, itu yang belajar adalah 3 hal, yaitu mata kalian, pikiran kalian, dan tangan kalian. Sedangkan kalau dengan belajar membaca saja, yang bekerja hanya 2 hal saja, yaitu pikiran kalian dan mata kalian. Selain kalau hanya membaca, kalian akan lebih mudah untuk mengantuk. Untuk cara belajar yang keempat, yaitu tidak usah terlalu lama. Cukup 25-30 menit setiap harinya, namun disiplin untuk melakukannya secara rutin. Hal ini akan membantu kalian untuk lebih berkonsentrasi hanya 25-30 menit itu, sehingga memudahkan kalian untuk memahami materi yang kalian pelajari. Tidak usah sampai 2 jam, 3 jam, cukup 25-30 menit saja. Yang penting rutin dilakukan. Yang kelima, yaitu dibantu dengan makanan atau minuman. Beberapa jenis makanan atau minuman bisa menambah konsentrasi seperti air putih, teh hijau, coklat hitam, dan pisang. Itu akan mampu untuk membantu kalian untuk berkonsentrasi. Tapi tahukah kamu, belajar SKS atau sistem kebut semalam, jadi yang artinya besoknya ulangan, malamnya baru kita belajar secara menyeluruh, itu dapat menyebabkan otak kram atau sudah tidak mampu menampung informasi baru, sehingga otak sulit untuk menangkapnya, sehingga belajar yang kalian lakukan pada malam hari akan menjadi rugi. Jadi anak-anak, jangan biasakan untuk belajar hanya pas ulangan saja. Belajarlah setiap hari, itu akan membantu kalian memahami pengetahuan yang sedang kalian pelajari. Ya, jika kalian perhatikan di sini ada 2 gambar. Jadi tergantung kalian ingin seperti gambar di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau sebelah kanan dia bersemangat, berapi-api.
karena dia tahu bagaimana cara belajar yang efektif. Sedangkan yang di kiri itu kebingungan, buku bertumpuk karena besok ulangan tapi materinya banyak sekali. Maka yang terjadi adalah kalian menjadi stres. Jadi stres itu bukan karena pelajarannya ya yang banyak, tapi kekeliruan kalian dalam memanfaatkan waktu ataupun cara belajar yang salah sehingga membuat kalian menjadi stres. Jadi mudah-mudahan ini sangat berguna untuk kalian yang sebelumnya mungkin senang dengan sistem SKS tadi, yaitu sistem kebut semalam. Kita masuk pada materi terakhir, yaitu tata tertib pembelajaran jarak jauh. Tata tertib pembelajaran jarak jauh ini penting karena nantinya kemungkinan besar kita akan masih menggunakan moda daring dalam pembelajaran. Bapak harap kalian bisa cermati baik-baik bagaimana tata tertib pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, bagaimana cara kita atau cara kalian sebagai siswa menghubungi gurunya via WA mungkin atau telepon? Nah, berikut tata caranya. Yang pertama, ucapkan salam pembuka. Ya, tetap selamat pagi Pak atau Bu. Kemudian perkenalkan diri dulu. Di sini artinya guru kalian ini bukanlah seorang penyihir yang tahu siapa yang nge-WA ya. Jadi pastikan perkenalkan diri dulu. Saya Budi, contohnya absen 7 kelas 75. Kemudian dilanjutkan dengan jelaskan tujuan secara singkat, padat dan jelas. Jadi apa tujuan kalian menghubungi gurunya? Contohnya di sini saya ingin bertanya tentang tugas informatika bab 2 halaman 45. Kemudian sertakan isi tujuan secara singkat, padat dan jelas. Untuk tugasnya dikerjakan di buku latihan atau di LKS langsung Pak Bu. Jadi itu contohnya sudah dijelaskan. Dan terakhir, kalau memang sudah jelas yang kalian tanyakan, akhiri dengan ucapan terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak Bu. Jadi ini adalah tata cara kalian bagaimana menghubungi guru kalian atau berkomunikasi dengan guru kalian melalui grup WA ataupun WA pribadi. Ingat, ini bukan teman kalian, jadi tidak ada yang mengetik huruf P ya dikirim. Jadi guru kalian itu tidak tahu siapa yang mengirimkan. Ingat, guru kalian tidak hanya mengajarkan satu orang saja, tapi banyak kelas yang diajar, sehingga perlu di sini ada perkenalan diri, siapa, apa tujuannya, sertakan isi tujuannya, akhiri dengan ucapan terima kasih. Mudah bukan? Baik anak-anak, itu saja materi Bapak hari ini. Ingat, kita dalam kondisi pandemi saat ini. Jangan lupa gunakan masker kalian saat melaksanakan tugas atau beraktivitas di luar ruangan. Ingat 3M, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak minimal 1 meter. Ingat, jaga sesama, jaga bersama. Jangan kendor ya anak-anak, tetap jaga kondisi kalian, tetap awas, tetap hati-hati, terutama yang sedang beraktivitas di luar ruangan. Jangan anggap remeh virus ini. Virus ini ada, kita bisa jauhi, kita bisa antisipasi dengan tetap melakukan 3M. Ingat anak-anak, ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19 juga. Semakin banyak pahlawan, semakin takut virus ini berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah kalian dapat melawan virus COVID-19. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Demikianlah materi untuk sesi kedua dari MPLS hari Senin. Mudah-mudahan hal yang Bapak sampaikan berguna untuk kalian. Sebelum Bapak tutup,
Bapak ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian selama mengikuti video Bapak ini. Sebagai akhir kata, Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.